Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dengan kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Dwi Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 20314127 dan saya sendiri Lutfia Rohatatul Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 20314150 dan yang terakhir ada Mbak Syarifah Farisatul Izzah. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis film yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, adapun identitas dari film Laskar Pelangi ini sendiri yaitu film Laskar Pelangi ini dirilis pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 September tahun 2008, yang disutradarai oleh Riri Reza dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Nah, penulis dari film Laskar Pelangi ini sendiri yaitu Salma Aristo, Riri Reza dan juga Mira Lesmana. Nah, adapun pemeran dari pemain Laskar Pelangi ini yaitu Cut Mini, Ikra Nagara, Slamet Raharjo, Natias Mocus, Teguh Rifnu Wikana, dan cerita ini oleh Andrea Hirata. Adapun sinopsis dari film Laskar Pelangi ini sendiri yaitu film Laskar Pelangi ini bercerita tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di desa Belitung. Nah, mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut yaitu di SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Nah, ke-10 anak-anak tersebut yaitu diantaranya ada Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan juga Harun. Mereka ini giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Ibu Muslimah yang diperankan oleh Cut Mini menjadi satu-satunya guru yang mengajar di SD tersebut. Sementara Pak Arfan diperankan oleh Ikra Nagara merupakan kepala sekolah di SD Muhammadiyah. Nah, Bu Muslimah dan juga Pak Arfan terus berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak ditutup. Awalnya siswa SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa. Kemudian datang Harun, seorang anak yang keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan juga murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Nah, Harun adalah siswa ke-10 yang menjadikan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitas belajarnya seperti biasa. Sementara itu, Ikal ini adalah pemeran utama di film Laskar Pelangi yang memiliki ketertarikan pada dunia sastra. Nah, ia kerap kali menulis puisi dan juga membacakannya di hadapan guru dan juga teman-temannya. Ada pula Lintang, siswa dari keluarga nelayan miskin yang berprestasi. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli matematika. Selain itu, ada satu siswa yang memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Saat sekolah akan mengikuti perlombaan, Mahar menjadi pencetus ide menari dengan tumbuhan langka yang ada di Belitung. Nah, saat perlombaan tiba, ternyata tumbuhan tersebut membuat gatal sekujur tubuh siswa. Nah, membuat mereka menari seperti orang kesetanan. Akan tetapi, ide tersebut membuat SD Muhammadiyah menjadi pemenang lomba. Hari-hari yang telah dilalui semakin mengukir kenangan, kekeluargaan, kebahagiaan, dan juga penuh dengan canda tawa. Meskipun setiap hari mereka harus berjuang untuk sampai ke sekolah. Bahkan Lintang, siswa jenius, harus menempuh perjalanan yang cukup terjal dengan melewati danau dan juga perbukitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Farisatul Izzah, NIM 203141152. Nah, di sini saya akan mempresentasikan analisis film yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, di sini saya akan melanjutkan sinopsis dari Laskar Pelangi. Nah, jadi suatu hari siswa mendapatkan informasi mengenai lomba cerdas cermat. Nah, kemudian Lintang, Ikal, dan Zahara mengikuti perlombaan itu. Nah, di tengah keterbatasan yang ada, ketiga siswa tersebut bisa membuktikan bahwa kemampuannya dengan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar atau guru SDPN yang merupakan sekolah elit yang ada di Belitung. Nah, mereka sangat bergembira dan terus meningkatkan prestasi dengan lomba tersebut. Nah, jadi untuk amanat yang bisa kita ambil dari film ini memberikan pesan, yaitu
tempuh pendidikan setinggi mungkin, semangat mengejar ilmu dan cita-cita. Latar belakang yang tidak mampu atau kemiskinan bukan halangan untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan anak SD yang diperoleh dari film ini. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, dalam film ini menggambarkan tokoh 10 anak Laskar Pelangi yang masih butuh akan kebutuhan fisiologis. Nah, mereka seperti kecukupan makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Hal ini karena anak-anak tersebut diceritakan sebagai anak yang miskin, bahkan untuk seragam sekolah pun mereka tidak punya. Dan untuk jenis kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Dalam film ini, kebutuhan akan rasa aman baik secara fisik maupun psikis masih belum terpenuhi. Secara fisik, anak-anak yang membutuhkan rasa aman ini juga merasakan rasa yang takut, bahaya, dan keselamatan diri saat di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari jalan cerita di mana tokoh Lintang harus menyeberangi sungai yang ada buayanya demi datang ke sekolah. Selain itu, pelindungan fisiknya anak-anak dari hujan, badai, dan reruntuhan bangunan sekolah yang kuno masih belum terlihat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almati Rahayu dengan NIM 20314414127. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis kebutuhan anak SD selanjutnya dalam film Laskar Pelangi, yaitu kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki. Nah, pada kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki ini, anak akan terdorong untuk dibutuhkan oleh orang lain agar dianggap sebagai bagian dari komunitas sosialnya. Nah, kebutuhan tersebut contohnya kebutuhan untuk bersahabat, kemudian dekat dengan keluarga, dan kebutuhan antar pribadi yang saling mengasihi. Dalam film ini sendiri, kebutuhan rasa akan kasih sayang dan memiliki anak itu sudah terlihat, di mana anak-anak Laskar Pelangi yang berjumlah 10 anak itu mereka saling bersahabat satu sama lain, kemudian berjuang, menyayangi satu sama lain, begitu juga sayang dengan keluarga mereka masing-masing. Nah, di sisi lain kebutuhan tersebut juga terlihat dari rasa sayang mereka kepada antar pribadi seperti sayang kepada Bu Muslimah dan juga Pak Harfan selaku guru mereka. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa harga diri. Nah, pada kebutuhan ini, kebutuhan rasa akan harga diri, anak mulai membutuhkan pengakuan dari orang lain, baik itu bentuknya itu penghormatan, kemudian perhatian, apresiasi, ketenaran, kemudian keyakinan, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan juga kebebasan. Nah, pada film ini sendiri, kebutuhan akan rasa harga diri itu sudah didapatkan oleh anak, di mana hal yang paling terlihat adalah dukungan positif, pujian, dan juga motivasi dari teman maupun guru, sehingga mereka merasa dihujani rasa kasih sayang dan juga merasa diakui. Nah, hal tersebut akan menyebabkan anak itu merasa berharga dan percaya diri meskipun dengan keadaan mereka yang berkekurangan. Anak-anak tersebut nantinya akan berpandangan positif tentang dirinya sendiri sehingga timbul rasa harga diri yang positif yang nantinya bisa meningkatkan kinerja akademis dan juga keterampilan sosial mereka. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang pada dasarnya kebutuhan di mana anak itu supaya mereka bisa menunjukkan dan juga memaksimalkan dirinya atau memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya kepada orang lain. Nah, salah satu kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan untuk berprestasi atau menunjukkan prestasinya kepada orang lain. Nah, dalam film ini sendiri
itu kebutuhan aktualisasi diri anak itu sudah mulai terlihat, di mana anak ini dalam cerita film ini mulai ingin menunjukkan potensi dirinya, sehingga anak berusaha untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya dengan sikap bersaing atau berusaha mewujudkan keinginannya, yaitu dalam film ini diceritakan melalui lomba karnaval dan juga lomba cerdas cermat. Itu saja presentasi yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.